Di tengah pandangan para alkemis dan tetua menara pil kecil, Xiao Yan berdiri dengan tenang menghadapi ejekan setan tua Hou. Semua mata tertuju padanya, tak seorang pun menyangka bahwa kuali api miliknya yang tampak tenang ternyata menyembunyikan kekuatan luar biasa. Saat Xiao Yan mengangkat tangannya, kuali itu bergetar hebat dan suara, mengaum, menggema. Naga api yang terkandung di dalamnya meledak keluar, menghancurkan kuali dan memanaskan udara di puncak gunung hingga membakar kulit. Ledakan dahsyat itu memunculkan naga api raksasa sepanjang ribuan kaki yang berputar di langit, memancarkan tekanan luar biasa hingga awan petir 9 warna mulai menyusup ketakutan. Setan tua Hou terkejut dan berteriak, namun Xiao Yan hanya menatap dingin dan membalas dengan raungan yang berisi tekanan Dou Sheng, membuat musuhnya terhuyung dan memuntahkan darah. Tanpa memedulikan Hou lagi, Xiao Yan mulai memadatkan energi naga api itu dengan serangkaian segel tangan cepat. Teriakan, pil aglomerasi naga api, bergema ketika energi naga tersebut bergetar kuat, memancarkan fluktuasi pil sejati. Para alkemis terperangah, metode penyempurnaan ini adalah teknik legendaris, menyembunyikan pil di dalam bentuk api, sesuatu yang bahkan Yao Lao sendiri tak kuasai. Kekaguman dan ketegangan pun menyelimuti seluruh arena. Namun tiba-tiba, langit berubah muram. Awan gelap pekat berkumpul di atas kepala, menelan awan petir 9 warna milik Hou. Elder pertama mengenalinya dan bergumam ngeri. Petir setan hitam, sudah lama sekali. Ini adalah jenis petir surgawi yang hanya muncul ketika seseorang mencoba menembus tingkat pil obat level 9, level legendaris di atas tier 8 biasa. Kesunyian mencekam sebelum lubang hitam muncul di pusat awan, diikuti kilatan halilintar hitam legam yang menyambar turun dengan kekuatan pemusnahan absolut. Xiao Yan segera memanggil 5 Sky Demon Puppet untuk menahan sambaran itu, tapi dalam sekejap, semuanya hancur menjadi debu. Kekuatan petir itu terlalu mengerikan bahkan bagi boneka Dou Sheng. Menyadari tak ada pilihan lain, Xiao Yan sendiri melangkah maju ke langit, menatap sambaran hitam yang mendekat. Ia menarik energi alam di sekitarnya hingga menumpuk di tinjunya. Kekuatan sejati seorang Dou Sheng. Dengan sorot mata tajam, ia berteriak, hancur. Tinjunya bertabrakan dengan petir hitam dalam ledakan besar yang mengguncang langit dan bumi. Suara ledakan itu memecah udara, menciptakan badai destruktif yang membuat seluruh langit tampak seperti kaca yang hancur. Ketika badai mereda, awan dan kilat lenyap, bahkan petir 9 warna milik setan Hou pun tercerai-berai. Semua orang menatap langit kosong dengan wajah terpaku, sadar bahwa mereka baru saja menyaksikan kekuatan di luar batas manusia. Langit bergemuruh saat badai energi hitam dari Black Demon Lightning meledak di atas arena Pil Tower. Ruang di sekitarnya runtuh, meninggalkan kehancuran luas. Para tetua yang menyaksikan hanya bisa terpana melihat Xiao Yan dengan berani melawan kekuatan petir iblis itu secara langsung, sesuatu yang bahkan seorang Bansheng elit tidak berani lakukan. Elder pertama mengungkapkan bahwa Xiao Yan telah mencapai tingkat Dou Sheng 1 bintang, membuat semua yang hadir kaget sekaligus kagum. Mereka menyadari, pemuda ini telah melampaui generasi senior dalam usia yang begitu muda. Badai hitam itu mengamuk selama 10 menit sebelum akhirnya memudar, memperlihatkan Xiao Yan berdiri tegak di udara, tak terluka sedikit pun. Saat ketegangan reda, naga api raksasa yang menjadi inti proses alkimia tiba-tiba meraung keras. Tubuhnya meledak, dan dari dalamnya melesat sinar cahaya yang berusaha melarikan diri ke langit, inti dari pil tingkat 9 yang sedang diciptakan. Xiao Yan segera bertindak cepat, muncul di hadapan cahaya itu dan menangkapnya. Namun, cahaya itu berubah menjadi makhluk buas besar yang menyerangnya tanpa ampun. Pertempuran singkat terjadi di udara. Dengan kekuatan absolut, Xiao Yan berhasil mengalahkan makhluk itu, yang kemudian berubah menjadi sosok manusia dengan wajah menyerupai dirinya sendiri, bentuk sempurna dari Great Nine Treasure Pil. Pemandangan langka itu membuat para tetua alkemis terpana. Bahkan para leluhur jarang menyaksikan pil tingkat 9 yang bisa berwujud manusia. Dengan teknik presisi, Xiao Yan menaklukkan pil itu dan mengembalikannya ke bentuk aslinya. Pil zamrud berkilau seperti mata naga, memancarkan kabut spiritual misterius. Saat ia turun dari langit, lawannya, Iblis Tua Hou, juga memperlihatkan pil buatannya, Flame Demon Kuyet Misterius Pil, yang mampu memperkuat Dou Qi tipe api. Sebuah pencapaian luar biasa di tingkat 8. Namun, Xiao Yan kemudian memperkenalkan pil ciptaannya, Great Bodhisattva Return Pil, pil tingkat 9 yang dapat menggandakan peluang seseorang untuk menembus batas Dou Zun menjadi Dou Sheng, dari 20% menjadi lebih dari 50%. Pernyataan itu mengejutkan semua orang. Bahkan para tetua berwajah serius tak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Setelah diverifikasi, hasil akhir diumumkan. Xiao Yan keluar sebagai pemenang pemilihan Pil Tower. Dengan pil legendaris yang melampaui batasan alkimia, ia menegaskan dirinya sebagai alkemis terkuat di generasinya, dan membuka babak baru dalam pertempuran melawan kekuatan besar seperti Hall of Souls dan Klan Hun.
Pertarungan panjang antara Yao Lao dan Iblis Tua Hou berakhir dengan kekalahan memalukan bagi Hou. Murid Yao Lao, Xiao Yan, membuktikan dirinya lebih unggul dalam seni alkimia, membuat para sesepuh menarapil kagum dan memaksa iblis tua itu pergi dengan amarah. Kemenangan ini bukan sekadar kehormatan bagi Xiao Yan, tetapi juga membuat Yao Lao bangga karena muridnya kini melampaui dirinya sendiri. Sesepuh pertama Pil Tower kemudian memanggil Xiao Yan dan Yao Lao untuk membahas masalah penting, pembentukan aliansi melawan Hall of Souls. Dalam rapat rahasia bersama para tetua, sesepuh pertama menegaskan bahwa Menara Pil selama ini bersikap netral dan tidak boleh berpihak pada faksi manapun. Namun, Xiao Yan dengan berani menentang prinsip itu. Dengan kata-kata tajam, ia menyoroti bagaimana Hall of Souls telah menculik banyak alkemis tanpa perlawanan dari Pil Tower. Jika menara terus diam, katanya, mereka akan kehilangan kehormatan sebagai tanah suci bagi para alkemis. Ucapan Xiao Yan mengguncang ruangan. Banyak sesepuh terdiam, menyadari kebenaran pahit di balik kata-katanya. Setelah keheningan panjang, sesepuh pertama akhirnya luluh. Ia memuji keberanian dan kecerdasan Xiao Yan, lalu mengumumkan bahwa suara mayoritas mendukung pembentukan aliansi melawan Hall of Souls. Xiao Yan pun resmi diangkat sebagai elder dari Pil Tower kecil, menandai keberhasilan diplomasi pertamanya. Namun, mereka sadar bahwa pertempuran besar masih menanti. Hall of Souls bukan musuh kecil. Mereka terlalu kuat untuk dilawan sendirian. Karena itu, Xiao Yan segera menegaskan bahwa aliansi akan dibentuk di Falling Star Pavilion dalam 3 hari, bergabung dengan Burning Flame Valley dan Flower Sect. Keputusan itu membuat para sesepuh terkejut sekaligus kagum akan skala rencana besar ini. 2 hari kemudian, Falling Star Pavilion sibuk memperketat penjagaan dan mempersiapkan pertemuan bersejarah tersebut. Xiao Yan, Yao Lao, dan sekutu mereka menyambut kedatangan Flower Sect, dipimpin oleh 2 wanita kuat bertingkat Ban Sheng, serta Yun Yun yang membuat suasana emosional bagi Yao Lao. Ketegangan meningkat saat aura kuat memenuhi udara. Tanda kedatangan Burning Flame Valley, dipimpin oleh leluhur Hou Yun, sosok berambut merah dengan kekuatan luar biasa yang bahkan membuat Xiao Yan waspada. Bab ini berakhir dengan suasana penuh semangat dan kewaspadaan. 3 kekuatan besar akhirnya bersatu untuk menghadapi musuh lama yang menebar kegelapan di seluruh daratan, Hall of Souls. Aliansi telah lahir. Namun badai besar baru saja dimulai. Xiao Yan bersama Yao Lao menerima kedatangan tamu penting, leluhur Hou Yun dari Burning Flame Valley, seorang Dou Sheng bintang 1 yang kekuatannya bahkan sedikit melampaui Xiao Yan. Meski penampilannya santai, aura kuatnya membuat suasana di langit tegang. Hou Yun, yang rupanya mengenal Yao Lao sejak lama, datang bersama Tang Zhen dan Tang Hou Er, serta langsung memuji Xiao Yan, bahkan menggoda bahwa ia cocok dengan Hou Er. Membuat gadis itu malu berat dan menatap tajam ke arah Xiao Yan. Tak lama kemudian, rombongan dari Pil Tower juga tiba, dipimpin First Elder Xuan Kongzi. Kehadiran tokoh-tokoh besar dari berbagai faksi menandakan pentingnya pertemuan ini. Yao Lao pun mengundang semuanya ke aula utama Falling Star Pavilion untuk membicarakan pembentukan aliansi melawan Hall of Souls, musuh besar yang telah menebar teror di seluruh Central Plains. Dalam pertemuan itu, Yao Lao menjelaskan penderitaan yang telah dialami banyak pihak akibat Hall of Souls. Burning Flame Valley, Pil Tower, serta Sekte Bunga sama-sama memiliki dendam lama terhadap mereka. Karena itu, ia mengusulkan pembentukan aliansi persatuan, di mana setiap faksi akan setara dan tidak boleh mencampuri urusan internal satu sama lain, namun akan saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Setelah diskusi hangat, semua pihak setuju. Namun, muncul pertanyaan penting, siapa yang akan menjadi ketua aliansi? Yao Lao menolak untuk menominasikan dirinya. Sementara Fairy King dari Sekte Bunga menilai bahwa pemimpin haruslah sosok kuat dan berwibawa. Akhirnya, pilihan mengerucut pada 2 nama besar, Yao Lao dan First Elder dari Pil Tower. Elder tersebut menolak dengan rendah hati, sehingga posisi ketua aliansi resmi jatuh kepada Yao Lao, dengan Xiao Yan dan yang lain menjadi wakil. Untuk nama, berbagai usulan muncul, dari Ultimateric Theos Hall hingga Heaven Mansion. Setelah pertimbangan, mereka sepakat menamai persekutuan itu Sky Mansion Alliance, aliansi Sky Mansion, simbol kekuatan yang melampaui Hall of Souls. Namun, tepat saat semua mengangkat cawan untuk merayakan terbentuknya aliansi itu, suasana berubah drastis. Ruang aula bergetar, kabut hitam tebal merembes keluar, dan suara dingin tanpa emosi menggema di udara. Sky Mansion? Nama yang sombong. Tapi aku penasaran, apakah kalian akan hidup cukup lama untuk menikmatinya? Kehadiran misterius dari Hall of Souls mengguncang pesta perdamaian menjadi awal dari konfrontasi besar berikutnya. Pertemuan besar aliansi antara Falling Star Pavilion, Pil Tower, Flower Sect,
dan Burning Flame Valley mendadak terganggu ketika ruang di aula bergetar, memunculkan sosok misterius yang diselimuti kabut hitam. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai wakil kepala Hall of Souls, salah satu tokoh berpengaruh dari organisasi gelap yang selama ini menjadi musuh utama Xiao Yan. Dengan aura menekan yang kuat, sosok itu menertawakan keberanian Xiao Yan dan mengejek aliansi Sky Menshan yang baru dibentuknya. Xiao Yan membalas dengan tenang, menuduh lawannya pengecut karena hanya menampakkan bayangan, bukan tubuh asli. Ketegangan meningkat ketika wakil kepala Hall menyinggung Toushi Ancient God Jade, batu Gyo kuno yang dimiliki Xiao Yan dan menjadi kunci kekuatan besar. Untuk menggoyahkan tekad Xiao Yan, kabut hitam itu menampilkan gambaran di dalam cermin gelap. Penjara bawah tanah tempat ayahnya, Xiao Zhan, dirantai dan disiksa. Melihat sosok ayahnya yang compang-camping, amarah Xiao Yan meledak. Aura Douqinya mengamuk dan menghancurkan sekeliling. Keinginan membunuh yang luar biasa membuat seluruh aula membeku dalam ketegangan. Namun, sentuhan lembut seseorang dan suara menenangkan berhasil mengembalikan kesadarannya. Meski hatinya bergejolak, Xiao Yan menolak menyerahkan giok kuno itu. Ia menyadari Hall of Souls tidak akan membunuh ayahnya selama batu giok itu masih di tangannya, karena giok tersebut juga menjadi alat pengikat hidup Xiao Zhan. Dengan dingin, ia menantang sang wakil kepala Hall untuk membawa ayahnya langsung jika ingin bernegosiasi. Sadar bahwa tipu muslihatnya gagal, sosok dalam kabut hitam menertawakan keberanian Xiao Yan dan memperingatkan bahwa Hall of Souls akan segera bergerak. Ia juga mengancam akan menghancurkan Pil Tower serta menakuti sekutu-sekutu lain agar menarik diri dari aliansi. Meski demikian, Elder pertama dan para pemimpin lain menolak mundur. Mereka menegaskan siap menghadapi perang besar yang mungkin segera pecah. Setelah menghilangnya bayangan hitam itu, Yao Lao menyimpulkan bahwa Hall of Souls telah lama mengetahui rencana aliansi mereka dan kini mencoba mengguncang semangat persatuan. Xiao Yan menegaskan kembali tekadnya, ia akan membunuh setiap anggota Hall of Souls dan klan Hun yang telah menghancurkan keluarganya. Pertemuan pun diakhiri dengan keputusan penting. Aliansi resmi dibentuk dan Wormhole akan dibangun di antara tiap faksi untuk memperkuat koneksi dan pertahanan. Semua menyadari badai besar akan segera melanda dataran tengah, perang antara Xiao Yan dan Hall of Souls sudah tak terelakkan.